Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah manajemen kali ini, kita akan membahas materi terkait lingkungan dan budaya perusahaan. Yang pertama, terkait dengan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal di sini tentunya memiliki beberapa hal yang sangat sensitif sekali terhadap perusahaan. Adanya hambatan dan tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal akan banyak sekali mempengaruhi kondisi perusahaan. Contohnya saja, misalnya adanya manuver dari perusahaan otomotif untuk melakukan kolaborasi dengan perusahaan IT, katakanlah seperti itu, untuk melakukan pemasaran. Karena melihat potensi dari pemasaran IT ini jauh lebih besar daripada hanya sekedar memasarkan produk-produk otomotifnya dipajang di galeri-galeri atau di pameran atau di showroom. Ya, karena apa? Sekarang banyak orang yang menggunakan media sosial dalam mencari kebutuhan-kebutuhan bahkan otomotif sekalipun. Nah, untuk itu kenapa perlu adanya penyesuaian atau perubahan yang dilakukan mengikuti kondisi dari lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sendiri apa sih? Ya, lingkungan eksternal ini sebetulnya adalah faktor-faktor dan kekuatan yang berada di luar organisasi, tetapi sangat memengaruhi kinerja perusahaan. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwa kondisi lingkungan eksternal pada saat ini misalnya banyak sekali masyarakat yang sudah menggunakan IT, menggunakan media sosial dengan HP-nya itu untuk melakukan transaksi-transaksi jual beli. Otomatis perusahaan-perusahaan sebesar perusahaan otomotif sekalipun juga harus melakukan inovasi dengan menggandeng perusahaan IT untuk pemasarannya. Lingkungan eksternal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan khusus yang terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan. Tapi ada juga lingkungan eksternal yang sifatnya umum, meliputi komponen ekonomi, demografi, politik atau hukum, sosial budaya, teknologi, dan komponen global. Jika berbicara lingkungan umum yang komponen-komponennya seperti ekonomi, demografi tadi, ya ini ada beberapa contoh. Kalau misalkan komponen ekonomi, ini berkaitan dengan inflasi, tingkat bunga, perubahan pendapatan, fluktuasi pasar saham, misalnya seperti itu. Kemudian siklus bisnis. Nah, kalau komponen demografi ini berkaitan dengan misalnya saja usia, ras, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, begitu. Nah, kalau untuk komponen politik atau hukum, ini biasanya berpedoman kepada hukum negara, negara bagian atau provinsi, seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan komponen sosial budaya, ya, tentunya ini berkaitan dengan nilai, sikap, tren, tradisi, gaya hidup, keyakinan, selera, pola perilaku. Gitu. Nah, kalau untuk komponen teknologi sendiri, ini berkaitan dengan inovasi ilmiah atau industri. Kemudian untuk komponen global, ini mencakup isu-isu apa yang saat ini sedang happening begitu ya, isu-isu yang terkait dengan globalisasi dan ekonomi dunia. Nah, semuanya ini sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan, baik secara ekonomi, demografi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan global. Pun demikian dengan lingkungan khusus tadi. Selain faktor lingkungan eksternal, suatu perusahaan juga dipengaruhi oleh lingkungan internal. Lingkungan internal ini adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi,
struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal ini meliputi pekerja atau karyawan, atau yang sering disebut SDM, kemudian budaya, dewan komisaris, dan pemegang saham. Selanjutnya adalah lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah suatu yang merujuk pada segala sesuatu hal yang berada di sekeliling dan melingkupi kerja karyawan di kantor. Lingkungan perusahaan ini sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan maupun manajer di suatu kantor. Dengan adanya lingkungan kerja yang baik, ini akan cenderung meningkatkan produktivitas karyawan, dan tentunya hal tersebut juga nanti implikasinya akan menguntungkan perusahaan. Makanya penting sekali bagi pengelola lingkungan perusahaan, terutama para pimpinan, manajer, memiliki kemampuan untuk membentuk suasana lingkungan perusahaan yang positif agar karyawannya dapat lebih produktif dalam bekerja. Lingkungan yang produktif sendiri sebetulnya adalah bagian dari suatu budaya dan suatu kebiasaan yang tentunya tidak hanya kewajiban manajer untuk membentuknya, karyawan dan SDM-SDM yang lain pun juga harus ikut andil membuat lingkungan perusahaan yang baik. Karena lingkungan ini adalah rantai, tidak bisa terputus satu sama lain begitu ya. Tidak hanya tugas pemimpin saja, namun juga tidak melulu persoalan karyawan. Semuanya saling berkaitan. Makanya perlu yang namanya sinergi dari pimpinan maupun karyawan, pegawai untuk membentuk lingkungan yang baik ini. Bagaimana hubungan organisasi dan lingkungan? Tentunya sangat berkaitan satu sama lain. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi. Karena organisasi sendiri ya berdiri tentunya dalam satu lingkungan tertentu begitu ya. Kemudian juga kesuksesan suatu organisasi ini akan tergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam merespon, kemudian menginterpretasikan kondisi perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Karena kita tahu lingkungan itu akan cepat sekali berubah, maka organisasi pun juga harus cepat menyesuaikan. Hubungan organisasi dengan lingkungan akan menghasilkan organisasi sebagai suatu sistem. Jadi tidak bisa dipisahkan hubungan antara organisasi dan lingkungan, ya, karena di situ akan saling berkaitan. Adanya hubungan antara organisasi dengan lingkungan di sini akan dipengaruhi dari berbagai macam hal. Seperti yang kita bahas di slide-slide sebelumnya bahwa ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Dan ini juga menjadi sub-subsistem yang menghubungkan, yang berkaitan antara organisasi dan lingkungan. Jadi organisasi itu sangat berkaitan dengan lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Jadi organisasi itu berkaitan dengan tadi kalau lingkungan internal ya berkaitan dengan SDM, budaya organisasi, dewan komisaris dan lain sebagainya. Kalau lingkungan eksternal ya berkaitan dengan lingkungan eksternal khusus dan lingkungan eksternal khusus tadi. Nah, tentunya dalam organisasi bagaimana bisa bertahan dalam kondisi lingkungan yang sangat cepat mengalami perubahan, di mana lingkungan itu dari masa ke masa itu selalu terjadi perubahan, terjadi perombakan begitu ya. Bagaimana organisasi ini bisa selalu berhubungan dengan lingkungan agar hubungannya itu tetap menjadi sistem yang baik begitu. Maka diperlukan tentunya komponen-komponen
di pihak internal organisasi adalah misalnya satu, SDM yang kompeten, kemudian dua, tentunya pemimpin yang memiliki respon yang cepat dan interpretasi yang bagus terhadap kondisi lingkungan. Kemudian juga perlu yang namanya mengetahui ataupun belajar tentang ilmu lingkungan, di mana organisasi harus terus belajar mengenai kondisi-kondisi lingkungan terbaru dan agar tidak tergerus oleh kondisi lingkungan yang berubah tadi. Jadi istilahnya selalu update begitu dengan kondisi lingkungan yang saat ini sedang bersinggungan langsung dengan organisasi, agar organisasi bisa eksis di tengah-tengah lingkungan dalam keadaan apapun. Lalu, bagaimana lingkungan memengaruhi seorang manajer? Memang penting bagi manajer memahami komponen dan aspek lingkungan. Namun penting juga memahami bagaimana lingkungan dapat memengaruhi mereka. Nah, kurang lebih ada 3 hal yang berasal dari lingkungan yang dapat memengaruhi manajer. Yang pertama, melalui pekerjaan dan lapangan kerja. Ketika kondisi lingkungan eksternal mengalami perubahan, salah satu kendala paling kuat yang manajer hadapi dalam dampak dari perubahan tersebut adalah pekerjaan dan lapangan kerja. Misalnya saja ketika pengangguran semakin meningkat, kemudian lapangan pekerjaan terasa semakin sempit, dalam artian banyak sekali orang yang ingin melamar pekerjaan, namun dunia bisnis mungkin sedikit lebih lambat menyediakan jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan banyaknya pelamar. Nah, hal ini akan menuntut seorang manajer harus menyeimbangkan antara tuntutan kerja dan juga menyesuaikan dengan skill-skill kemampuan apa yang dibutuhkan perusahaan dan juga skill yang dimiliki oleh para pelamar kerja tersebut. Sehingga dalam kondisi seperti ini akan mempengaruhi jenis-jenis pekerjaan yang tersedia. Ya, perubahan ini juga akan mempengaruhi bagaimana pekerjaan-pekerjaan tersebut diadakan dan dikelola. Misalnya saja, sekarang banyak pengaturan terkait dengan rekrutmen pekerjaan karena semakin banyaknya pelamar pekerjaan, sehingga rekrutmennya untuk karyawan kontrak, bukan pada jenjang karyawan tetap, karena nanti di situ pasti akan mempengaruhi biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan juga untuk gaji pegawai. Jadi sekarang treatmentnya adalah dimulai dari rekrutmen tenaga kontrak terlebih dahulu. Ketika memang dianggap bisa dilanjutkan ke jenjang yang berikutnya, yaitu karyawan tetap, baru akan ada seleksi kembali. Seperti itu, karena perusahaan juga harus menyeimbangkan antara kebutuhan perusahaan dan juga budgeting ya untuk biaya karyawan, dan juga di satu sisi di luar sana ada semacam penumpukan para pelamar pekerjaan yang mungkin bisa jadi skillnya lebih dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, terkait dengan ketidakpastian lingkungan yang terjadi. Kendala lain yang dihadirkan lingkungan eksternal adalah tingkat kepastian yang ada dalam lingkungan itu. Walaupun ketidakpastian ini sebetulnya tidak hanya berasal dari lingkungan eksternal saja, lingkungan internal pun juga bisa. Tapi memang persentasenya lebih besar ketidakpastian ini akan terjadi pada lingkungan eksternal. Ketidakpastian lingkungan ini merupakan tingkat atau laju perubahan
serta kompleksitas yang terjadi di lingkungan organisasi. Contohnya saja, misalnya teman-teman bekerja dalam industri musik rekaman dewasa ini, di mana industri musik rekaman menghadapi lingkungan yang dinamis, ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena saat ini format digital dan situs-situs untuk mengunduh musik telah membuat industri ini bergejolak begitu ya, dan menghadirkan tingkat kepastian yang tinggi. Berbeda dengan dulu, mungkin para pelanggan harus ke toko-toko untuk membeli kaset. Sekarang para pelanggan ya itu banyak yang hanya dengan mendownload beberapa situs unduh musik langsung bisa menikmati musik-musik kesayangan mereka, dan ini menjadikan orang-orang, terutama manajer yang bekerja di lingkungan industri musik rekaman harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini ada dua ya, ada internal, ada eksternal. Nah, dua-duanya saling berhubungan, saling memberikan memberikan andil dalam setiap keputusan atau tindakan yang mempengaruhi seorang manajer dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Nah, contohnya saja misalnya pemangku kepentingan internal membuat keputusan, misalnya ingin memperlebar bisnis dengan cara membuka cabang, katakanlah misalnya restoran ayam goreng gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi tindakan manajer atau langkah-langkah manajer untuk selanjutnya. Karena ini akan berpengaruh pada lingkungan eksternal, misalnya saja pemasok ayam ya, peternak ayam begitu, ini akan mempengaruhi. Kemudian akan mempengaruhi juga masyarakat lokal di mana tempat berdirinya cabang baru dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang bisa mempengaruhi tindakan manajer, langkah-langkah manajer jika kita berbicara masalah pengaruh lingkungan, terutama lingkungan eksternal terhadap manajer. Yang selanjutnya adalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah sehimpunan nilai, prinsip, tradisi, cara bekerja yang dianut bersama oleh dan mempengaruhi perilaku serta tindakan para anggota organisasinya. Budaya ini tentunya berkaitan dengan persepsi, deskripsi, dan juga penerimaan dari seluruh SDM anggota dari suatu organisasi. Persepsi sendiri berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami dan menerima melalui apa yang mereka alami dalam suatu organisasi, kebiasaan-kebiasaan yang mereka terima dalam bekerja setiap harinya begitu. Kalau deskriptif ini berkenaan dengan bagaimana para anggota itu menerima dan mengartikan budaya tersebut. Dan hal ini terlepas dari apakah mereka menyukai budaya perusahaan atau organisasi tersebut atau tidak menyukainya. Kemudian yang ketiga, ketika kita berbicara budaya, ini adalah penerimaan. Penerimaan di sini tentunya berkaitan dengan penganutan ya. Jadi mereka bersama-sama ikut dan mendalami dan juga menerapkan budaya yang sudah melekat pada organisasi tersebut. Jadi mereka secara tidak langsung, walaupun mungkin awalnya tidak sependapat, tapi karena sudah berada dalam organisasi tersebut, otomatis mereka akan mengikuti setiap budaya yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi itu mungkin 3 tahapan yang ada dalam suatu budaya organisasi: persepsi, deskripsi, kemudian penerimaan. Nah, dalam menjabarkan suatu budaya dalam organisasi, ada beberapa dimensi yang bisa berkaitan dengan budaya perusahaan.
Yang pertama ada orientasi manusia, orientasi hasil, orientasi tim, perhatian pada detail, kemudian inovasi dan pengambilan keputusan, stabilitas, dan agresivitas. Untuk orientasi manusia, dalam budaya organisasi, ini berkaitan dengan seberapa jauh sih organisasi tersebut mempertimbangkan faktor manusia atau karyawan begitu dalam setiap pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian kalau berbicara masalah hasil, ini berkaitan dengan seberapa besar organisasi itu lebih menekankan pada pencapaian sasaran atau hasil begitu ya, daripada cara mencapai sasaran tersebut atau proses. Jadi bagaimana perusahaan itu lebih menekankan pada hasil daripada prosesnya. Ini kalau kita berbicara orientasi hasil. Kalau kita berbicara masalah budaya dalam hal perhatian pada detail, ini berarti kita berbicara seberapa dalam ketelitian, analisis, dan perhatian pada detail yang dituntut oleh organisasi dari para karyawannya. Kemudian kalau kita berbicara inovasi dan pengambilan keputusan, ini berbicara mengenai seberapa besar organisasi mendorong karyawannya untuk bersikap inovatif, kemudian berani mengambil risiko untuk kemajuan perusahaan. Kemudian untuk stabilitas, ini berarti seberapa besar organisasi menekankan pada pemeliharaan status quo dalam pengambilan berbagai keputusan dan tindakan. Kemudian kalau agresivitas ini berbicara seberapa besar organisasi mendorong para karyawannya untuk saling bersaing dan juga berlomba-lomba begitu untuk memajukan perusahaannya daripada saling bekerja sama satu sama lain. Kemudian kalau orientasi tim, orientasi tim ini adalah seberapa besar organisasi menekankan pada kerja kelompok atau tim daripada bekerja secara individu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa ditanyakan langsung ketika nanti kita mengadakan kelas online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.